Saudara, hujan lebat yang mengguyur wilayah kota dan Kabupaten Bogor mengakibatkan bencana longsor di beberapa wilayah. Prediksi longsor disertai banjir bandang di wilayah Kabupaten Bogor tinggi karena adanya temuan longsoran di Taman Nasional Gunung Salak yang berpotensi menimbulkan banjir bandang di sejumlah wilayah. Salah satu sungai di Taman Nasional Gunung Salak ini lebih lebar dengan material batu yang lebih banyak. Tim peneliti dari Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB menemukan ada longsoran di Taman Nasional Gunung Salak saat hujan lebat mengguyur wilayah Kabupaten Bogor kemarin. Longsoran ini diperkirakan terjadi karena curah hujan yang tinggi sehingga membawa sejumlah material dan menyebabkan banjir bandang yang merusak sejumlah rumah warga. Di selatan aja ada 10 ya, terus di Pamijahan juga ada beberapa titik ya. Ini Cisarua ya selatan. Jadi alhamdulillah sih sudah tertangani oleh BPBD karena kita punya tim reaksi cepat bencana. Jadi sampai hari ini suasana masih terkendali dan tidak ada korban jiwa. Ada korban nggak ada ya? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga dihimbau untuk selalu waspada mengingat intensitas hujan masih tinggi. Nah, takut ya iya, pas gitu ke dalam lagi, udah gitu terus keluar lagi. Pas keluar lagi itu air yang di atas sama lumpur gitu kena ketiban sama karena motor. Langsung motornya udah segini ya mau diangkat gimana, udah ketiban semuanya gitu. BMKG mencatat hujan berkategori ekstrim terjadi di kawasan puncak Kabupaten Bogor kemarin. Curah hujan ekstrim ini diklaim sebagai yang kali pertama terjadi sepanjang musim kemarau tahun ini. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap mengenai temuan adanya longsor di Taman Nasional Gunung Salak dan potensi ancaman longsor di kawasan lain. Misalkan, saya terhubung dengan ahli hidrologi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai atau DAS Institut Pertanian Bogor, Nana Mulyana. Pak Nana, selamat sore dengan Riko. Selamat sore Mas Riko. Pak Nana, kami ingin lebih jelas dulu. Jadi kemarin tim Fakultas Kehutanan IPB menemukan temuan longsor di Taman Nasional Gunung Salak. Bisa diceritakan lebih banyak soal itu, apa dampaknya? Ini berhubungan juga dengan banjir bandang di Sukabumi? Ya, betul sekali. Jadi banjir bandang yang menimpa di Kampung Cibuntu itu, di atasnya itu adalah Taman Nasional Gunung Salak. Itu ada sungai, namanya Sungai Cicati Hulu. Kami selusuri dan ternyata longsoran itu besar sekali, ada di puncak, di atas puncak 2 Gunung Salak, yaitu namanya di atas Curug Cisupit ya. Jadi itu ada 7 curug sebenarnya di bawah itu. Di atasnya Kampung Cibuntu itu ada curug Cipariuk, ada curug Citaman, ada curug Cisupit. Nah, di atasnya curug Cisupit itu Sungai Citati itu melebar 3 kali lipatnya. Luar biasa, sehingga dengan hitungan debit yang barangkali kami hitung kira-kira lebih dari 3.000 kubik per detik, itu menghantam ke kampung di bawah, yaitu ya di kampung yang terdampak akibat longsoran di Taman Nasional Gunung Salak itu, sehingga menyebabkan dimensi sungai melebar, kemudian batu dan material kayu terbawa ke Kampung Cibuntu itu, yang alhamdulillah yang nyampe ke bawah itu tidak ada banyak batu karena terendam oleh curug yang sampai ke bawah. Karena apa, Pak Nana? Nah, dugaan kami itu kan di Taman Nasional ya, berarti tidak ada gangguan illegal logging atau penebangan karena itu pure di dalam Taman Nasional. Yang kedua, curah hujan sekitar 110 mili dalam tempo 5 jam, itu luar biasa, termasuk ekstrim. Yang ketiga, topografi sangat curam. Tetapi kenapa sebelumnya tidak terjadi? Ini yang menjadi menarik kan. Nah, dugaan kami selain dipicu oleh faktor vegetasi, faktor topografi, geologi, juga kita ingat tanggal 20 April dan 10 Maret 2020 itu ada gempa di sekitar Sukabumi situ. Yaitu ada sesar Cicatih namanya, yang dari Pelabuhan Ratu mengarah ke Gunung Salak dan berakhir ke Bekasi. Nah, itu barangkali pemicu 5 faktor itu menyebabkan banjir bandang yang sangat ekstrim di luar biasa besarnya, sehingga menimbulkan kerugian yang luar biasa di Subdat Cicati Hulu. Jadi kalau saya simpulkan, karena sebelumnya ada gempa, jadi
apa kontur tanahnya kalau orang awam bilang seperti itu terganggu, kemudian cuaca ekstrim menambah dan memicu longsor sehingga banjir bandang, begitu Pak Nana? Betul, betul sekali. Jadi deformasi topografi kerentanan tanahnya meningkat karena gempa, kemudian ditambah curah hujan yang tinggi, walaupun bervegetasi hutan, itu longsor itu dengan kayu-kayunya. Jadi kami menemukan banyak sekali tunggul-tunggul kayu, dan itu kayu masih baru. Kemudian juga akar-akar terbawa semuanya ke bawah sama pangkal pohonnya. Bahkan getah-getah pohon sekarang terlihat di aliran Sungai Cicatih masih berbusa-busa gitu ya. Jadi lihat ada pohon baru yang terbawa, hanyut ke bawah. Pak Nana, kan kondisinya sekarang belum, longsornya masih juga terjadi, belum kembali seperti semula. Daerah mana yang bisa jadi terdampak lagi? Maksud saya curah hujan BMKG juga bilang masih tinggi. Ya, ini kita harus waspada karena kemarin sudah Cicatih Hulu, sudah Cipencit, sudah Cisaat di kaki Gunung Salak semuanya meluap, dan itu mengarah semuanya ke Citarik ya, ke Cicatih, dan akhirnya ke Citarik. Nah, saya menemukan kemarin juga di gunung itu masih banyak material kayu yang belum sepenuhnya hanyut ke bawah, sehingga kita harus waspada ke depan, jangan sampai ini kayu ini juga menghantam lagi pemukiman di bawah, sehingga orang-orang atau masyarakat yang tinggal di sempadan sungai saya kira harus waspada. Karena ini potensi longsor dan potensi ke depan, kita baru masuk musim curah hujan, berarti yang musim hujan sehingga... Ya, yang kemarin kena banjir bandang itu masih harus waspada karena masih banyak material yang belum turun, begitu Anda bilang tadi? Ya, terutama di Subdah Cisaat dan Subdah Cipencit ya, karena ada longsoran juga di situ di ujungnya. Jadi terutama yang di Subdah Cicatih juga itu banyak sekali kayu-kayu yang belum semuanya turun ke bawah. Apa yang bisa dilakukan kemudian? Saya kira menjalin komunikasi dan koordinasi ya dengan Taman Nasional, ranger-ranger di atas, kemudian juga BNPB, kemudian mewaspadai kalau ada curah hujan yang ekstrim di hulu Gunung Salak. Pak Nana, boleh sekali lagi dijelaskan, jadi daerah-daerah mana saja yang sekarang mesti waspada karena ada longsor di puncak Gunung Salak dan cuacanya masih ekstrim. Boleh Anda sebutkan lagi daerah-daerah mana yang sebaiknya bersiap? Ya, kita harus waspada terutama di seluruh Indonesia. Jadi pelajaran pertama dari kasus ini adalah apabila ada gempa beberapa bulan sebelumnya, kita harus waspada. Menjelang musim hujan itu ternyata menimbulkan longsoran yang banyak, ya, ternyata terjadi di Gunung Salak ini. Nah, daerah yang masuk Kecamatan Cidahu, Cicurug itu adalah daerah yang masuk ke hulu Gunung Salak di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi. Nah, kalau yang di Bogor itu tadi kan Pamijahan, juga ekstrim curah hujannya memang, sehingga tadi terjadi juga banjir di daerah Kabupaten Bogor yang tadi disebutkan di Kecamatan Pamijahan. Nah, untuk daerah-daerah yang tadi kita harus waspada menjelang musim hujan ini. Karena potensinya akan juga menimbulkan longsoran yang harus kita waspadai. Oke. Cidahu, Pamijahan, pokoknya daerah di sekitar lereng Gunung Salak, begitu ya Pak Nana ya? Oke, ya, kita betul. bicara ke daerah lain di Kabupaten Bogor. Kita juga punya Puncak Bogor, Jawa Barat. Kalau Anda punya juga penelitian soal daerah itu atau apa? Ya, dulu ingat waktu 2-3 tahun yang lalu terjadi juga banjir di Puncak dan juga longsoran di Kebun Teh. Itu juga sebelumnya ada gempa di Kebun Teh itu ya. Jadi sekarang kemarin dengan data kami curah hujannya dari mulai Puncak Bogor, kemudian Ciawi, kemudian Sukabumi bagian utara dan Bogor bagian selatan terutama di Pamijahan ini curah hujannya tinggi. Nah, sehingga dengan demikian itu yang Pamijahan itu masuknya ke Cisadane. Kemudian yang Bogor Selatan itu masuknya ke Cisadane dan yang sebagian ke Ciliwung yang puncaknya. Sehingga untuk Jakarta kemarin kan baru awal sudah waspada, udah siaga 1. Nah, kedepannya ini harus waspada karena banyak potensi banjir susulan di kemudian hari. Karena puncak curah hujan akan tercapai pada bulan Februari nanti. Oke, Pak, kalau tadi Anda bilang ya ada gempa yang kemudian membuat kontur tanahnya terganggu, kemudian cuaca ekstrim. Tapi apakah bencana yang sekarang kita lihat, banjir bandang,
longsor dan lain-lain ini semata-mata hanya terjadi karena curah hujan yang ekstrim dan gempa tadi atau ada faktor lain? Ya faktor vegetasi tadi, faktor kontur ya. Vegetasi itu boleh dijelaskan Pak untuk orang awam yang lebih Vegetasi itu lebih ke arah tutupan lahan ya, bisa berupa hutan, bisa berupa pemukiman atau vila-vila. Nah, kemudian yang kenapa menimbulkan korban jiwa karena memang masyarakat menempati tempat yang tidak semestinya kanan kiri sungai. Itu juga perlu edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat, diingatkan, diwaspadai bahwa jangan sekali-kali menempati tempat yang sebetulnya itu sungai, tetapi akhirnya dijadikan pondasi rumah. Karena saya menemukan banyak sekali rumah-rumah yang nempel dengan kanan kiri sungai itu. Ini konteksnya juga untuk tadi saya sebutkan di daerah kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat ya Pak Nana ya? Betul, karena itu potensi untuk terjadinya banjir bandang seperti ini. Kita baru masuk awal curah hujan saja, musim hujan sudah seperti ini. Padahal puncak hujan itu biasanya terjadi untuk daerah Jabodetabek di bulan-bulan Januari dan Februari. Baik, terima kasih ahli hidrologi hutan dan pengelolaan daerah aliran sungai IPB Nana Mulyana. Terima kasih Pak Nana meluangkan waktu untuk kami di Kompas Petang.